Ya, mohon waktunya Pak Hasan, Ya. pasti SPE sedang mengajar di sebuah karya bangsa. Saya mau menanyakan beberapa hal tentang pembelajaran itu literasi dan motivasi. Rendahnya kemampuan siswa dalam memahami bahan bacaan. Apa yang latar belakangi rendahnya kemampuan siswa dalam memahami bahan bacaan? Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama terkait dengan faktor yang melatar belakangi bahwa siswa rendah dalam memahami bacaan ini, pertama adalah budaya literasi yang kurang, rendahnya minat baca, terutama kurang ada budaya literasi. Yang kedua adalah kemauan atau motivasi siswa dalam membaca juga memang kurang. Yang ketiga adalah saran pendukung yang terkait dengan mendukung minat baca siswa, seperti mungkin buku-buku perpustakaan atau hal-hal lain yang sifatnya mendukung proses siswa untuk mau memahami bacaan, untuk bisa memahami bacaan. Nah, itu kan karena ada faktor tersebut ya. Terus kira-kira hambatan apa yang dialami Pak Hasan dalam melaksanakan kegiatan literasi pembelajaran di kelas? Ya, sebenarnya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas memang terkadang banyak juga ada beberapa siswa yang terkait sulit atau kurang bisa melakukan literasi ini terkait dengan hambatan yang terjadi, seperti contoh kita memberikan bacaan berupa contoh melalui digital. Nah, ini ada faktor tertentu, seperti contoh ada beberapa siswa juga yang nggak punya paket data dan sebagainya. Yang kedua, sarana pendukung juga seperti buku-buku juga yang kurang, anak tidak punya buku dan sebagainya. Jadi yang sifatnya fisik juga nggak ada, digital juga terkadang sulit, ada terjadi hambatan seperti itu, masalah paket data dan sebagainya. Nah, itu kan difaktor dengan sarana ya. Tapi Iya, untuk pemahaman siswanya, apakah semua memahami dengan teknologi? Nah, itu juga ada beberapa siswa juga memang agak kurang terhadap teknologi ya. Ditambah dengan memang kesiapan siswa, terutama ketika kita memberikan pembelajaran, terkadang anak yang kurang siap, kurang ada pembekalan dari rumahnya lah, ibaratnya gitu, kurang kesiapan lah bahasanya. Berarti belum, anak sendiri masih secara internal ya, diri dia Iya. masih kurang tingkat literasinya. Iya, betul. Apakah ada cara agar siswa mudah atau bisa memahami bacaan-bacaan yang diberikan oleh seorang guru? Ya, pertama mungkin kalau kita memang menugaskan untuk menyuruh membaca buku-buku tertentu atau materi pelajaran tertentu, memang sekarang siswa agak sulit untuk masa sekarang. Nah, ini bagaimana semampu guru ya, terutama contoh guru membuat suatu referensi bacaan ya, sifatnya sederhana tapi tidak mengurangi substansi isinya. Ini mungkin lebih ringkas, lebih mudah mungkin dicerna oleh siswa. Juga mungkin dengan metode-metode tertentu lah ya, yang sifatnya bisa mempermudah anak untuk mau memahami, untuk bisa memahami bacaan tersebut. Berarti harus penyampaiannya kepada siswa itu melalui metode-metode yang harus dipahami sesuai dengan keinginan siswa. Jadi mungkin salah satunya yang membuat program budaya literasi ya, sebelum 15 menit lah sebelum pembelajaran, sedikit tapi intens atau continue, itu mungkin lebih baik daripada mungkin kita memberikan tugas atau suruh baca kadang-kadang meskipun dia banyak ya, seperti itu. Kebiasaan diberikan kepada siswa biar dia memancing untuk membaca, meningkatkan literasi dia. Nah, itu menyangkut literasi. Sekarang untuk menyangkut masalah motivasi, apa yang latar belakang rendahnya dan konsentrasi siswa di saat belajar sehingga motivasinya rendah sekali untuk mau belajar? Nah, ini terkadang lemahnya siswa atau rendahnya siswa dalam senang terhadap mata pelajaran, terkadang itu juga salah satu jadi faktor ya, sehingga mereka tidak mau fokus ya. Yang kedua, ini masalah konsentrasi belajar. Iya. Konsentrasi belajar. Nah, ada faktor-faktor tertentu juga yang terkait dengan ada faktor internalnya, seperti
mungkin malas ya, emang udah bawaan mungkin sifat seperti itu. Yang kedua juga faktor eksternal seperti mungkin metode guru yang kurang menyenangkan ya, sehingga mereka tidak konsentrasi. Yang atau juga faktor lingkungan juga bisa ya, seperti contoh temperatur suhu udara yang gerah atau panas, mereka juga bisa konsentrasi. Atau suasana lingkungan kelas seperti banyak atribut-atribut tertentu yang memang bisa mengurangi konsentrasi pembelajaran, seperti banyak gambar ya, ada beberapa siswa juga memang tidak suka dengan keramaian dan sebagainya. Ya tergantung karakter anak ya. Masing. Ada nggak keinginan siswa yang memicu dia ingin berbuat sesuatu, memotivasi dia biar lebih semangat lagi? Nah, intinya kita membuat suatu pembelajaran yang memang disukai anak, disukai siswa ya, dan kita menyampaikan pembelajaran juga berdasarkan karakteristik siswa ya, yang bersifatnya berdiferensiasi seperti itu. Atau ada cara khusus agar konsentrasi siswa itu bisa konsentrasi pada saat pembelajaran di kelas? Nah, tadi ada beberapa hal ya. Pertama, kita hilangkan semua hal yang sifatnya mungkin bisa mengganggu konsentrasi siswa belajar. Tadi seperti contoh ya, berbagai mungkin ornamen atau atribut-atribut yang ada di kelas juga seperti terlalu banyak gambar itu salah satu bisa menghalangi. Yang kedua adalah menciptakan suasana kelas yang menyenangkan ya. Tadi contoh mungkin pembelajarannya juga dengan metode ada istilahnya ada ice breaking ya, atau mungkin dimulai dengan yel-yel dan sebagainya, itu sehingga anak atau siswa konsen ya, menciptakan konsentrasi dulu. Terus juga menyisipkan waktu-waktu mungkin ada sedikit tidak monoton kita menjelaskan ya, sifatnya tidak monoton tapi ada waktu istirahat, ada ice breaking dan intermezzo dan sebagainya. Terus juga tadi kita harus mengubah metode pembelajaran yang memang metode ini dibutuhkan dan memang disenangi oleh siswa juga. Nah, kira-kira metode apa Pak yang disukai oleh siswa-siswa kita ini? Dengan metode pembelajaran seperti apa? Tentunya pembelajaran yang sifatnya tidak hanya sekedar materi ya, tapi lebih kepada praktik dan juga melibatkan seluruh siswa ya, siswa aktif semua. Kolaborasi. Bukan hanya guru menjaga pusat pembelajaran ya, teacher center gitu ya, tapi ya melibatkan seluruh siswa, mereka bekerja sama ya, ditambah dengan mungkin ya ada simulasi dan sebagainya, itu mungkin siswa yang lebih gerak untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Karena kan guru ini nggak mau capek nih, mau ngajar nih, ngasih tugas aja kan. Nah, menurut Bapak nih, dengan konsep seperti ini apakah bisa memotivasi anak? Ya, untuk sekarang kan ada guru yang memang menggampangkan ya, ngasih tugas. Nah, ini salah satu penyebab siswa jenuh ya, tidak konsen belajar. Nah, ini salah satunya kan terbebani dengan beberapa tugas ya. Bahkan tugas bukan hanya guru itu tersebut, ada guru lain ngasih tugas lagi. Nah, itu sifatnya yang akan bisa lumpuh tugasnya ya, membebani lah bahasanya ya, jenuh dan akhirnya nggak mau belajar ya, karena terlalu banyaknya beban kerja dia untuk berpikir, untuk melakukan tugas, akhirnya jenuh gitu ya. Nah, saran Bapak apa agar anak atau siswa ini bisa termotivasi untuk proses pembelajaran? Intinya kita semua termasuk dari bisa merubah pandangan anak terkait dengan pembelajaran, terlebih guru ya harus bisa menjadikan pribadi seorang guru ini adalah sebagai pembimbing siswa, dan juga dia melakukan sebagai alternatif pembelajaran seperti metode atau teknik mengajar agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, senang terhadap pembelajarannya, dan juga kita bisa mengayomi siswa juga ya, dan tidak serta-merta memberikan tugas kepada siswa, tapi mungkin lebih sekarang ini adalah banyak tugas yang sifatnya proyek yang memang juga mereka juga tidak hanya berpikir melalui teori ya, tapi lebih kepada praktek dan sebagainya.
Ya ini kan kadang nih guru mengajar hanya ketuntasan mengajar, Iya. tapi kan tidak fokus kepada apa yang dibutuhkan siswa, gitu kan. Nah ini yang harus kita ubah, bagaimana siswa ini dia ingin mengikuti pembelajaran untuk meningkatkan literasi dan akan bangkit atau mendorong motivasinya mau belajar gitu. Nanti ke depan bisa lebih baik lagi Pak untuk metode pembelajaran anak ya. Ini secara gambaran saja bahwa pendidikan ke depan ini kita terfokus kepada siswa. Betul. Itu aja Pak Hasan ya, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama, Pak. waktunya. Semoga sukses selalu. Oke, Amin. terima kasih Pak. Siap.